Faccio bene. Di video ini saya mau memparafrase, melihat, membaca homili pertama dari Paus Leo ke-14 dalam perayaan Ekaristi yang dipimpinnya bersama dengan para kardinal. Awalnya dia mengucapkan kata-kata Mazmur dalam bahasa Inggris. Dia katakan itu, di kalimat pertama saya akan berbahasa Inggris, kemudian akan berbahasa Italia. Dalam bahasa Inggris dia katakan, kata-kata Mazmur ini, aku akan menyanyikan lagu baru bagi Tuhan karena ia telah melakukan karya-karya ajaib. Saya pikir ini satu awal yang bagus untuk dikatakan di masa kepemimpinannya sebagai paus, bahwa ia melihat itu sebagai karya-karya yang ajaib dari Allah untuk dia, juga untuk gereja. Dia katakan, dan sungguh bukan hanya kepada saya tetapi kepada kita semua. Saya melihat sendiri itu bagaimana kerumunan benar-benar bersatu dalam emosi, dalam perasaan ketika menunggu, menyaksikan, menyambut kedatangan paus yang baru. Bahkan ketika kebanyakan orang have no idea, tidak ada ide, tidak ada gambarannya siapa paus ini, tidak ada. Tetapi kesatuan itu adalah ekspresi nyata dari apa itu gereja di dunia ini. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Dan karena tahu ada karya Roh Kudus, kita bersyukur karena itu. Saudara-saudara kardinalku, teman-teman kardinalnya itu, saat kita merayakan pagi ini, saya mengundang Anda semua untuk mengenali karya agung yang telah dilakukan Tuhan, berkat-berkat yang terus dicurahkannya kepada kita melalui pelayanan Petrus. Saya suka bagian bahwa dia secara tradisional memperkenalkan gereja itu, atau memperkenalkan gereja itu yang adalah tradisional. Itu yang mau saya katakan. Dengan kembali ke awal, ke Petrus. Dan dia juga mengatakan, sebagai penerus Petrus, dia katakan itu. Kalian telah memanggil saya untuk memikul salib. Lihat, peran sebagai paus dilihatnya sebagai salib. Dan untuk diberkati dengan perutusan tersebut. Ada juga berkat untuk itu. Saya tahu, saya dapat mengandalkan kalian semua. Maka dalam keputusan-keputusan besar, paus itu bersama dengan kolegialitas para penasehatnya, begitulah, kardinal dan juga orang-orang yang dipercaya untuk membantu dia. Untuk berjalan bersama, melangkah sebagai gereja. Yang saya katakan ini bukan terutama hanya soal paus dengan para kardinalnya, tetapi tentang kita, rakyat ini. Ya, mereka juga rakyat. Tetapi mereka mewakili kita, boleh dikatakan, dalam diskusi-diskusi yang universal, begitu ya. Nah, dua-dua harapan, permintaan ini juga applicable bagi kita, bisa diaplikasikan, gitu ya. Melangkah sebagai satu gereja, bahwa ada banyak berkat dalam hidup ini, dan kita menyanyikan pujian karena kita mengalami bahwa kita diberkati. Dalam khotbahnya, paus mengulang kata-kata Petrus, engkau adalah Mesias, Allah yang hidup, tentu sesuai dengan bacaan yang ada waktu itu. Mengungkapkan warisan iman yang telah dipelihara, didalami, diwariskan oleh gereja melalui suksesi apostolik selama 2000 tahun. Itu yang mau ditunjukkan dengan kata-kata Petrus. Pengakuan akan Yesus sebagai anak Allah. Saya mau langsung sampai ke satu kutipan yang diambilnya dari Ignatius Antioquia. Santo Ignatius yang dibawa dengan rantai ke kota ini, ke Roma. Kita tahu, mana tahu ada di sini teman yang berkunjung ke Roma, berkunjung ke Kolosseo, dia mati dimakan binatang buas di sana. Ignatius. Dan dia menulis, barulah aku sungguh-sungguh menjadi murid Yesus Kristus ketika dunia ini tidak lagi melihat tubuhku. Tentu dia menulis ini semasa dia hidup.
Tapi dia sudah mempersiapkan dirinya bahwa saya mati pun akan mati sebagai seorang Kristen, gitu ya. Dan Paulus berkata, Ignatius berbicara tentang di mangsa binatang buas di arena, dan itu memang terjadi di Kolosseo. Namun kata-katanya berlaku secara umum untuk komitmen yang tak tergantikan bagi siapapun dalam gereja yang menjalankan hidupnya dalam gereja. Saya teringat pada bacaan hari ini. Tidakkah kamu mau pergi juga, kata Yesus kepada para murid, ketika ditemukan bahwa banyak orang meninggalkan dia. Karena rupanya tak gampang. Lalu jawaban Petrus itu menarik. Yang mana kita tahu Petrus itu diteruskan karyanya oleh Paulus ini. Kemana lagi kami akan pergi? Kemana? Selekas saya mendengar bacaan hari ini, saya mau hubungkan khotbah Paulus ini dengan yang kita alami hari ini dengan bacaan itu. Saya terpikir tentang orang-orang yang meninggalkan gereja, begitu ya. Kemana lagi kamu mau pergi? Kami telah mendengarkan darimu, dari Yesus, kata-kata yang menguatkan bahwa di dalam engkau ada keselamatan. Kemana lagi? Apa mau kau mengatakan? Gak masuk akal ajaran kekristenan itu. Kembali kita ke Stroman fallacy teori, gitu ya. Teori Stroman fallacy. Di dalam pikiranmu sudah ada orang Kristen itu berbicara tentang Tuhan begini. Lalu kamu menghakimi orang Kristen yang ada di pikiranmu itu. Bukan saya, tapi orang Kristen versi yang kau ciptakan. Teologi Kristen yang kau ciptakan. Dan ini banyak terjadi entah sesama orang Kristen atau orang Kristen dengan Muslim atau dengan agama lain. Sesama orang Kristen terjadi juga. Kalian Katolik itu menyembah Maria. Kamu menciptakan manusia Kristen Katolik di kepalamu yang menyembah Maria. Dan kamu mendebat itu. Saya tidak menyembah Maria, saya menghormatinya. Lalu mengapa kalian berlutut? Di depan orang tua juga kita berlutut. Di depan ibu itu, di pernikahan itu biasa itu. Bahkan mencium kakinya. Katanya. Terjadi. Apakah saya menyembah orang tua saya? Menghormati. Tapi menghormati pada level yang orang lain tak bisa bayangkan. Contoh. Jadi terjadi bahwa penghakiman itu terjadi karena saya berikan kepada orang yang ada dalam imajinasi saya. Mengapa sampai kita ke situ tadi? Ketika kita berbicara tentang kepada siapa lagi kita pergi? Di gereja inilah, gitu ya, bersama Kristus. Bila kamu menemukan suatu konsep-konsep yang keliru, yang mengecewakan tentang Yesus, jangan-jangan konsepmu itu sebenarnya tidak realistis. Tapi kamu ciptakan sendiri, kamu bawa ke kenyataan, dan kamu anggap itu sebagai gambaran yang sejati dari gereja. Padahal tidak. Intinya adalah kembali ke pengakuan akan Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Sehingga tidak masuk akal untuk meninggalkannya. Kalaupun meninggalkan satu kelompok yang dianggap sudah corrupted, sudah rusak, tapi tidak meninggalkan Kristus sebagai yang paling tinggi, yang paling atas. Tidak ada nabi lain lebih dari dia. Tidak ada manifestasi atau apapun pribadi atau tokoh yang lebih besar dari Kristus. Karena ada yang berkata, saya meninggalkan kekristenan, tapi saya tetap mengikuti Kristus. Kalaupun kamu menghargai Yesus, itu sudah dari sudut pandang lain. Karena tidak lagi melihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, putra tunggal Allah Bapa yang dilahirkan, tidak diciptakan, yang dengan perantaran dia segala sesuatu diciptakan. Konsep sudah berubah. Teori ini tetap perlu, dan inilah yang mengkristalisasi hidup orang Kristen, teori iman orang Kristen, sehingga dirawat sampai pada saat ini. Ciao, pace bene.